Nisa. Oke teman-teman, di sini kita langsung mulai aja materinya, dimulai dari latar belakang, di mana investasi merupakan salah satu cara untuk mengelola keuangan dan meningkatkan nilai kekayaan di masa depan. Seiring berjalannya waktu, nilai yang dapat menurun akibat inflasi sehingga masyarakat perlu memahami berbagai instrumen investasi yang tersedia. Salah satunya melalui pasar modal. Dengan memahami konsep dasar pasar modal, produk investasi, manfaat, dan risikonya, masyarakat dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat, mengembangkan aset secara optimal, serta terhindar dari pihak praktik investasi ilegal atau investasi bodong. Selanjutnya ada investasi dan menabung, di mana menabung adalah kegiatan menyimpan uang dengan tujuan keamanan dan kemudahan penggunaan di masa depan. Risiko menabung relatif rendah, tetapi pertumbuhan nilainya itu terbatas. Sedangkan investasi adalah kegiatan menempatkan dana pada suatu instrumen keuangan atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi memiliki risiko, tetapi memberikan peluang hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan menabung. Yang selanjutnya itu ada mengapa sih kita perlu berinvestasi? Nah, investasi itu diperlukan karena nilai uang akan berubah seiring waktu akibat inflasi. Nah, harga barang dan jasa itu cenderung meningkat setiap tahunnya sehingga daya beli uang itu menurun. Dengan berinvestasi, seseorang memiliki kesempatan untuk memperoleh imbal hasil yang dapat mengimbangi bahkan melampaui tingkat inflasi sehingga nilai kekayaan dapat terus bertumbuh. Selanjutnya itu ada konsep time value of money. Time value of money merupakan konsep yang menjelaskan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan. Hal ini terjadi karena uang yang dimiliki saat ini diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, semakin cepat seseorang memulai berinvestasi, semakin besar potensi pertumbuhan dananya di masa depan. Selanjutnya itu ada pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau yang biasa disebut dengan emiten dengan pihak yang memiliki dana atau yang biasa kita sebut itu sebagai investor. Melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, instrumen yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, suku, reksadana, dan berbagai efek lainnya. Pasar modal berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya itu ada manfaat pasar modal. Pasar modal memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi investor, pasar modal menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan aset. Sedangkan bagi perusahaan, pasar modal menjadi sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk ekspansi usaha. Sementara bagi negara, pasar modal berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkati transparansi dunia usaha. Selanjutnya itu ada produk dari pasar modal. Produk utama yang diperdagangkan di pasar modal itu meliputi saham, obligasi, suku, reksadana, dan ETF. Setiap instrumen memiliki karakteristik, resiko, dan potensi keuntungan yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan instrumen investasi harus disesuaikan dengan tujuan investasi, jangka waktu, dan profil risiko investor. Selanjutnya itu ada saham. Saham merupakan bukti atas kepemilikan suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor berhak memperoleh bagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen serta berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan saham atau capital gain. Selain itu, pemegang saham juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui RUPS. Selanjutnya ada obligasi dan sukuk. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Sebagai imbalannya, investor akan menerima kupon secara berkala dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Sukuk memiliki fungsi yang serupa, tetapi diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang harus memiliki aset yang menjadi dasar transaksi underlying aset.
Selanjutnya ada reksadana. Reksadana merupakan wadah penghimpunan dana dari masyarakat dan kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen investasi. Produk ini cocok bagi investor pemula karena memiliki pengelolaan investasi dilakukan oleh tenaga profesional dan risiko dapat dikurangi melalui diversifikasi portofolio. Selanjutnya ada struktur pasar modal. Pasar modal Indonesia didukung oleh berbagai lembaga yang memiliki fungsi berbeda. OJK berfungsi sebagai regulator dan pengawas, BEI menyediakan sistem perdagangan efek, KPEI menjamin penyelesaian transaksi, sedangkan KSEI bertugas menyimpan dan mengadministrasikan efek secara elektronik. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut membuat kegiatan investasi menjadi lebih aman dan teratur. Selanjutnya ada platform dan fasilitas investasi. Perkembangan teknologi memungkinkan investor melakukan transaksi melalui aplikasi berbasis desktop, web, maupun mobile. Fasilitas ini memberikan kemudahan dalam pembukaan rekening, analisis pasar, pemantauan portofolio, serta pelaksanaan transaksi secara cepat dan efisien. Selanjutnya itu ada perlindungan investor. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pasar modal Indonesia menyediakan mekanisme perlindungan investor melalui pengawasan OJK dan dana perlindungan pemodal atau DPP. Sistem ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap investor serta menciptakan iklim investasi yang aman dan terpercaya. Selanjutnya itu ada waspada investasi bodong. Masyarakat harus tetap berhati-hati terhadap investasi ilegal yang menyajikan keuntungan tinggi dalam waktu yang singkat tanpa risiko yang jelas. Sebelum berinvestasi, investor perlu memastikan legalitas perusahaan, memahami produk yang ditawarkan, dan memeriksa izin usaha melalui OJK agar terhindar dari kerugian. Selanjutnya ada literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan terkait sumber daya keuangan secara bijak berdasarkan pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan keuangan, perencanaan, tabungan, alokasi aset, serta investasi. Literasi keuangan membantu seseorang mencapai stabilitas keuangan jangka panjang, mengoptimalkan penggunaan dana, dan mengurangi risiko keuangan melalui perencanaan serta strategi investasi yang tepat. Terima kasih. Selanjutnya, ada 3 fungsi utama pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan. Yaitu, pasar modal memungkinkan emiten untuk memperoleh modal ekspansi dari masyarakat guna memperkuat struktur keuangan dan mengembangkan skala operasional bisnis dalam jangka panjang. Yang kedua, wadah sarana investasi bagi masyarakat, yaitu instrumen ini memberikan kesempatan kepada publik untuk mendapatkan dana mereka secara produktif guna mengembangkan kekayaan serta mempersiapkan kebutuhan finansial di masa depan. Dan yang ketiga, menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu melalui distribusi modal yang efisien dari pemilik dana ke sektor produktif. Pasar modal berkontribusi signifikan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya ada 3 instrumen pasar modal. Yang pertama, kepemilikan aset melalui instrumen saham. Itu saham merupakan bukti kepemilikan sah atas suatu perusahaan yang memberikan potensi keuntungan bagi investor melalui kenaikan harga atau pembagian laba tahunan perusahaan tersebut. Kedua, pendapatan tetap melalui instrumen obligasi.
yaitu produk ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau negara dengan janji pengembalian modal pokok beserta bunga secara periodik kepada pemegang instrumen. Yang ketiga, diversifikasi portofolio lewat reksadana, yaitu instrumen ini mengumpulkan dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investor profesional ke dalam berbagai portofolio efek guna meminimalkan risiko investasi bagi pemula. Selanjutnya, ada 4 manfaat investasi. Yang pertama, strategi akumulasi kekayaan, yaitu investasi merupakan bentuk penempatan modal secara strategis pada instrumen keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai aset dan mengembangkan kekayaan bersih individu secara signifikan dalam jangka waktu tertentu melalui mekanisme pertumbuhan modal. Kedua, proteksi terhadap inflasi, yaitu melalui penempatan dana yang tepat. Investasi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap penurunan daya beli akibat inflasi, memastikan bahwa nilai real dari aset yang dimiliki tetap terjaga atau bahkan melampaui laju kenaikan harga barang di pasar. Ketiga, pemenuhan kebutuhan jangka panjang, yaitu investasi yang terencana memungkinkan masyarakat untuk mengalokasikan dana guna memenuhi berbagai kebutuhan di masa depan seperti dana pendidikan atau persiapan masa pensiun melalui diversifikasi aset yang memberikan imbal hasil yang berkelanjutan dan stabil. Dan terakhir, penciptaan sumber pendapatan tambahan, yaitu selain pertumbuhan nilai pokok, investasi menawarkan manfaat berupa aliran arus kas masuk yang baru, baik melalui pembagian dividen maupun kupon, sehingga investor dapat memperoleh tambahan pendapatan secara pasif tanpa mengandalkan pendapatan utama. Selanjutnya, ada 4 hubungan risiko dan imbal hasil. Yang pertama, konsep dasar high risk high return, yaitu investasi di pasar modal selalu memiliki korelasi positif antara potensi keuntungan dan risiko. Investor harus menyadari bahwa instrumen dengan ekspektasi imbal hasil tinggi biasanya disertai dengan fluktuasi nilai yang signifikan dan potensi kerugian yang sebanding. Kedua, strategi diversifikasi portofolio, yaitu untuk memitigasi risiko investasi. Investor disarankan tidak menempatkan seluruh dana pada satu instrumen saja. Melalui diversifikasi ke berbagai aset seperti saham dan reksadana, risiko sistematis dapat dikelola sehingga stabilitas nilai investasi jangka panjang tetap terjaga secara optimal. Ketiga, pemahaman profil risiko individu, yaitu sebelum memulai investasi sangat penting bagi setiap individu untuk mengenali toleransi risiko masing-masing. Penentuan profil risiko ini membantu investor memilih instrumen yang paling sesuai dengan tujuan keuangan, jangka waktu investasi, serta kemampuan dalam menghadapi gejolak pasar modal. Dan terakhir, pengelolaan ekspektasi return, itu investor perlu menentukan tujuan investasi yang realistis untuk melawan inflasi dan mengembangkan kekayaan di masa depan. Pemahaman yang mendalam mengenai manajemen risiko memungkinkan investor mengambil keputusan secara bijak tanpa terjebak pada janji keuntungan yang tidak masuk akal. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar investasi saham. Yang pertama itu ada konsep kepemilikan perusahaan. Investasi saham merupakan instrumen keuangan yang merepresentasikan bukti kepemilikan sah
seseorang atas sebuah perusahaan, sehingga investor berhak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Kemudian yang kedua ada keuntungan capital gain, yaitu investor dapat memperoleh keuntungan melalui selisih harga jual yang lebih tinggi dibanding harga beli, yang dipicu oleh fluktuasi pasar dan peningkatan nilai valuasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu di pasar modal. Kemudian yang ketiga ada pendapatan pasif melalui dividen, yaitu selain pertumbuhan harga, pemegang saham berhak menerima pembagian laba bersih perusahaan secara proporsional yang didistribusikan secara periodik berdasarkan kebijakan manajemen dan performa keuangan entitas bisnis yang bersangkutan. Kemudian yang keempat ada manajemen risiko dan fluktuasi. Mengingat harga instrumen ini cenderung bersifat dinamis dan fluktuatif, investor dituntut untuk memahami analisis fundamental serta teknikal guna memitigasi risiko kerugian akibat penurunan nilai aset di pasar sekunder. Nah, selanjutnya ada platform Lotus Sekuritas. Yang pertama itu ada desktop application terintegrasi yang menyediakan perangkat lunak khusus komputer yang dirancang untuk analisis mendalam dengan fitur grafik lengkap, memungkinkan investor profesional memantau pergerakan harga pasar secara real time dan melakukan eksekusi transaksi bursa yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua ada web-based trading system, yaitu aksesibilitas transaksi yang fleksibel melalui browser tanpa perlu instalasi tambahan, memudahkan pengguna untuk masuk ke akun investasi mereka dari perangkat manapun guna mengecek saldo portofolio dan melakukan aktivitas jual beli saham. Kemudian ada mobile application, yaitu solusi digital dalam genggaman yang dioptimalkan untuk perangkat smartphone, memberikan kenyamanan bagi investor untuk tetap terhubung dengan pasar modal, mengelola aset, serta mendapatkan notifikasi transaksi di mana saja dan kapanpun secara instan. Kemudian ada manajemen portofolio terpadu. Seluruh platform menyediakan antarmuka sistem untuk memantau kinerja investasi secara keseluruhan, membantu nasabah dalam evaluasi keuntungan atau kerugian, serta menyusun strategi rebalancing aset berdasarkan data pasar yang akurat dan terpercaya. Nah, selanjutnya ada edukasi dan panduan penggunaan. Yang pertama itu ada pemanfaatan platform video edukasi. Investor dapat mengakses kanal YouTube resmi Lotus Sekuritas untuk mendapatkan materi pembelajaran visual yang komprehensif mengenai mekanisme pasar modal serta strategi pengelolaan portofolio yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, ada panduan teknis operasional. Tersedia instruksi mendalam mengenai penggunaan berbagai platform transaksi melalui dari aplikasi desktop hingga mobile, guna memastikan pengguna dapat mengoperasikan fitur perdagangan dengan lancar dan meminimalkan kesalahan teknis. Kemudian yang ketiga, sosialisasi prosedur transaksi efek. Konten edukasi diarahkan untuk membimbing investor dalam memahami alur transaksi yang benar, mencakup tata cara pembelian dan penjualan saham, serta mekanisme penyelesaian transaksi sesuai dengan regulasi bursa yang berlaku. Yang keempat, peningkatan pemahaman literasi investasi. Melalui konten yang disediakan, investor diharap mampu mengintegrasikan pengetahuan teoritis mengenai risiko dan imbal hasil dengan praktik langsung di pasar modal untuk mendukung pengambilan keputusan finansial yang bijak. Nah, kemudian ada mekanisme pembukaan rekening efek. Yang pertama itu ada pendaftaran data diri calon investor. Calon investor wajib melengkapi formulir pendaftaran melalui perusahaan sekuritas pilihan dengan menyertakan dokumen identitas resmi yang valid guna memastikan akurasi data dalam sistem administrasi efek nasional. Kemudian, yang kedua ada verifikasi identitas dan dokumen. Perusahaan sekuritas akan melakukan proses verifikasi mendalam terhadap keabsahan dokumen dan identitas pemohon sebagai bagian dari prosedur kepatuhan untuk menjamin keamanan serta legalitas transaksi di pasar modal. Kemudian yang ketiga ada pembukaan rekening dana RDN. Investor diwajibkan membuka rekening khusus pada bank kustodian yang berfungsi untuk menampung dana transaksi jual beli efek secara terpisah dari aset perusahaan sekuritas demi melindungi keamanan dana nasabah. Yang keempat,
Ada aktivitas akun dan platform investasi. Setelah proses administrasi selesai, investor akan menerima akses resmi untuk mengaktifkan akun pada platform perdagangan yang memungkinkan mereka memulai memantau pergerakan pasar serta melakukan eksekusi transaksi investasi secara mandiri. Kesimpulan dari materi tersebut, literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara bijaksana untuk mencapai kesejahteraan finansial. Pemahaman ini mencakup pengelolaan pendapatan, tabungan investasi, serta pengendalian risiko keuangan. Dalam konteks pasar modal, literasi keuangan membantu individu memahami berbagai instrumen investasi, hubungan antar risiko dan keuntungan, serta pentingnya diversifikasi untuk meminimalkan kerugian. Kemajuan teknologi juga mempermudah proses investasi melalui berbagai platform digital yang memungkinkan transaksi dan pemantauan portofolio secara mandiri. Oleh karena itu, edukasi keuangan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar masyarakat mampu meningkatkan kemampuan analisis, membuat keputusan investasi yang tepat, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang secara lebih efektif.